Kabupaten Sambas memiliki banyak ragam seni dan budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakatnya. Salah satunya adalah tenun songket. Keberadaan tenun songket Sambas tidak terlepas dari tangan-tangan kreatif yang terus melestarikan keberadaannya hingga hari ini. Berdasarkan sejarahnya, songket Sambas menjadi ciri khas masyarakat yang dibawa kaum cendekia dan kalangan keraton masa dahulu. Kini, songket Sambas telah menjadi tradisi wajib di setiap kegiatan perayaan di masyarakat Kabupaten Sambas. Namun, keberadaan tenun Sambas yang sempat mengalami pasang surut ini tidak terlepas dari niat tulus para penenunnya. Selain sebagai mata pencaharian, juga langkah pelestarian budaya agar tidak punah. Seperti yang dilakukan Saidah, salah satu perempuan tangguh yang melestarikan tenun songket Sambas hingga usia senjanya. Itu tenun songket tradisional Sambas sebenarnya mengalami masa stagnan. Tidak berarti pada masa itu tenun songket Sambas benar-benar hilang. Masih dikerjakan oleh beberapa orang yang masih komit dalam mengerjakan kerajinan tenun songket tradisional di Sambas. Tetapi pangsa pasarnya tidak begitu menggairahkan seperti hari ini. Popularitasnya tidak begitu ramai atau tidak begitu terkenal seperti hari ini. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya inovasi di masa itu, mungkin tingkat daya beli dan sebagainya. Saidah lahir pada 5 Mei 1945 di Kampung Semberang, yang merupakan pusat tenun songket di tepian Sungai Sambas. Ia mengenal tenun songket sejak usia belia. Belajar menenun dari orang tuanya ketika duduk di bangku sekolah rakyat. Kemampuan menenun itu diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi di keluarga besar Saidah. Saidah belajar mulai dari hal-hal sederhana seperti mengenal benang, cara menggulung benang, dan mengenal bagian-bagian alat tenun dari kayu. Seiring bertambah usia, Saidah kemudian menguasai keterampilan menenun songket khas Sambas. Perjalanannya mengenalkan tenun songket Sambas tidaklah mudah. Beberapa karya tenunnya dulu tidak dijual dengan rupiah, melainkan ditukar dengan barang berupa beras dan lauk pauk masa itu. Pada tahun 70, Saidah merantau ke Singkawang karena lesunya penjualan songket kala itu. Disinilah dia sempat vakum menenun. Dan setelah 15 tahun, ia bersama keluarga kembali ke kota Sambas. Dan di kota inilah jiwanya kembali terpanggil untuk menenun. Perkembangan songket Sambas agak maju karena orang di perkotaan, di pedesaan semua makai. Waktu di acara, umpama untuk souvenir, jadi kami pengrajin ada dapat
penghasilan, agak semangat untuk mengerjakan. Tidak puas dengan ragam motif umum yang telah ada, Saidah berkreasi memodifikasi motif lama dan mengembangkan sendiri motif yang baru. Motif yang dibuatnya terinspirasi dari tanaman ataupun bunga-bunga yang tumbuh di tepian Sungai Kapuas. Salah satunya motif daun gali, sejenis tanaman pakis. Saidah menuangkan motif rancangannya di atas kertas milimeter blok atau kertas bermotif kotak-kotak kecil. Motif songket digambarnya dengan sangat teliti. Menurutnya, apabila keliru menggambar, motif songket yang dihasilkan tidak akan sempurna. Dengan menggambarkan motif songket di atas kertas milimeter blok, seorang penenun yang bertugas mengerjakan rancangannya akan terbantu saat mengaplikasikannya. Saidah juga menjual motif-motif klasik atau kuno songket sambas. Untuk menjaga keawetan, Saidah melaminating kertas itu. Lebih dari 20 motif tenun sambas baru ataupun klasik telah digambarnya dan disimpan sebagai arsip. Ini dia lakukan untuk melestarikan ragam motif songket khas sambas. Kalau motif yang saya ciptakan sendiri, kira-kira ada belasan motif. Yang banyak itu sampai ratusan motif itu adalah ciptaan zaman orang tua dulu. Tapi tetap kita lestarikan. Karya tenun songket Saidah tidak cuma digemari warga Sambas, tetapi juga warga Malaysia dan Brunei. Keindahan dan keagungan tenun songket karya Saidah memang tidak terbantahkan. Saidah kini menjalin kemitraan dengan banyak perajin tenun songket. Setiap ada pesanan, Saidah meminta mereka menggarapnya di rumah masing-masing. Harga tenun songket Saidah dijual bervariasi, tergantung pada faktor keindahan dan tingkat kerumitan motif dan bahan-bahan yang digunakan. Harganya mulai dari Rp350.000 untuk selembar kain, hingga Rp5 juta untuk satu paket tenun songket sambas terdiri dari selendang dan kain. Untuk pemasaran, Saidah dibantu anak keduanya, Alfian, yang rajin mengikuti pameran baik di Pulau Kalimantan, Jawa, hingga Malaysia. Karena kecintaannya pada tenun, ia merelakan rumahnya sebagai galeri tenun dan pajangan hasil dari banyak karya tenunnya bersama kaum perempuan yang dibinanya selama ini. Karena prinsipnya, menenun adalah sama dengan kewajiban kaum perempuan dalam melayani kehidupan keluarga seperti menanak nasi, sehingga menjadi wajib hukumnya. Kita mendirikan galeri walaupun kecil-kecilan pada masa itu di rumah Ibu Saidah, di rumah ini. Tepatnya di tahun 1995 sebenarnya sudah dirintis, tapi lebih fokus di awal tahun 2000-an. Selain kita membuat galeri kecil-kecilan, kemudian fungsi dari galeri tenun songket Saidah, kita memfungsikannya tidak hanya sebagai pusat penjualan kain songket saja. Bagaimana fungsi dari galeri ini lebih luas lagi, seperti fungsi galeri ini menjadi fungsi edukasi atau pendidikan.
Dari talentanya banyak penghargaan yang diterima Saidah. Pada tahun 2008, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menganugerahkan penghargaan kebudayaan untuk pelestari dan pengembang warisan budaya kepada Saidah. Ia didaulat sebagai penggali tenun ikat khas Sambas. Piagam penghargaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu serta penghargaan lainnya terpajang di dinding ruang tamu rumahnya yang juga menjadi galeri tenun songket Sambas Saidah di kota Sambas, Kalimantan Barat. Waktu saya menerima undangan mendapat penghargaan, saya senang bahwa saya itu serasa saya itu dihargai dan saya mendapat penghargaan bukan untuk saya sendiri, malah untuk teman-teman yang sama-sama bekerja. Berterima kasih dengan penghargaan yang saya dapatkan 2018. Jadi itu nambah semangat saya untuk meneruskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Sejak tahun 2000, usaha tenun songketnya dibantu oleh putra keduanya, Alfian. Melihat kondisi Saidah yang kian sepuh, Alfian terpanggil untuk melestarikan songket Sambas dari kepunahan. Sebab pada era tahun 2000-an, menurutnya, banyak generasi muda khususnya kaum perempuan Sambas yang tidak tertarik menenun dan lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai PNI. 3 persoalan yang harus kami selesaikan pada masa itu di awal tahun 2000-an adalah: pertama, ada penenun di Sambas, dia tahu menenun dan dia tetap tinggal di Sambas, tapi dia tidak lagi ingin menenun, sedang dalam proses meninggalkan pekerjaan menenun. Ini PR pertama yang harus saya dan Ibu Saidah selesaikan. Bagaimana saya membujuk, merayu, mengajak kembali para pengrajin-pengrajin yang mahir bertenun, tapi tidak ingin lagi bertenun di Sambas. Itu kita lakukan di awal tahun 2000-an. Persoalan yang kedua adalah, ada penenun yang tahu menenun, tapi dia tidak ingin bekerja lagi sebagai penenun, tapi ingin bekerja sebagai TKW ke Malaysia. Itu persoalan kedua. Kami juga harus menyelesaikan persoalan itu. Artinya, bagaimana kami melakukan pendekatan, saya dan Ibu Saidah melakukan pendekatan kepada orang tuanya, apabila satu saat anaknya kembali dari Malaysia, bekerja sebagai TKW di Malaysia, kalau dia ingin mendapatkan modal alat tenun, modal bahan baku tenun, kami siap membantu. Dan itu terselesaikan. Dan persoalan yang ketiga pada masa itu adalah, ada penenun, dia ahli menenun, mahir menenun, dan dia tetap ingin bekerja sebagai penenun, tapi tidak ingin bertenun di Sambas. Dia ingin menenun di Brunei. Itu juga kami selesaikan persoalan yang ketiga. Bagaimana kami melakukan pendekatan juga kepada orang tuanya, dan melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan ketika beliau pulang dari Brunei, kita coba pendekatan. Alangkah lebih baiknya kalau dia menenun di Sambas, di tanah kelahirannya, tanpa harus jauh dari anak dan keluarganya, dan dia juga tetap bekerja sebagai penenun, tapi menjadi eksportir, tidak menjadi tenaga kerja di negeri orang yang tentu mungkin menghadapi berbagai persoalan kendala di sana. Alfian mengungkapkan, sang ibu punya keinginan besar dalam melestarikan songket Sambas. Selain mempertahankan keasliannya, dirinya ingin mewujudkan impian besar mendirikan Museum Songket Sambas. Pendirian museum ini tidak lepas dari menjaga sejarah asal mula serta peralatan pendukung yang pertama. Sebab, selain mengenal kain hasil sebuah tenunan,
seharusnya masyarakat juga dapat memahami mekanisme pembuatan. Alat yang digunakan dari yang tradisional hingga kekinian. Karena itu di kediaman orang tuanya, Alfian bertahap mewujudkan impian sang ibunda yang jatuh bangun dalam mempertahankan keberadaan songket sambas baik dari sisi pelestarian maupun dari sisi penjualan, termasuk mental masyarakat untuk mempertahankan diri sebagai pengrajin tenun songket sambas. Sisi masalah inilah yang kian menguatkan diri mereka untuk mewujudkan Museum Tenun Songket Sambas sebagai simbol dan keabsahan bahwasannya tenun songket sambas adalah kekayaan budaya Sambas yang hakiki. Saya berpikir begini, Sambas merupakan titik sentral dari kerajinan tenun songket tradisional khas Sambas dari sejak zaman kolonial dan sampai sekarang masih eksis. Apabila nama besar dari kerajinan tenun songket di Sambas ini tidak dilengkapi dengan keberadaan museum yang merupakan monumental dari kejayaan tenun songket di Sambas ini, itu sangat disayangkan. Dari saing ke tangga emas, singgah dulu ke sungai. Komitmen untuk melestarikan tenun songket Sambas sangat besar. Sebagai anak dari keluarga penenun, Alfian memfokuskan dirinya pada usaha tenun songket Sambas. Meski hanya memasarkan banyak karya sang ibunda dan pengrajin binaannya, kecintaannya pada songket telah mendarah daging. Salah satunya dengan beberapa buku terkait tenun songket Sambas, sebagai penambah literasi pengetahuan agar tenun songket Sambas tidak hilang di telan zaman. Apalagi banyak para mahasiswa dan pecinta songket Sambas melakukan penelitian terkait sejarah, motif, dan cara menenun songket Sambas. Dengan mengumpulkan berbagai benda dan peralatan tenun yang tua dan sulit dicari, impian mendirikan Museum Tenun Songket Sambas di kediaman orang tuanya diyakini akan terwujud. Batang impala, batang padi. Dari artefak yang saya kumpul dengan Ibu Sahida, setiap kali kami datang ke kampung-kampung penenun, kami tidak hanya datang membeli kain atau sekedar datang untuk berbisnis kain songket. Tapi kami datang ke kampung-kampung penenun, kami juga sambil mencari alat-alat tenun kuno yang sudah tidak terpakai lagi, sudah dibuang oleh para penenun yang tidak lagi aktif di lapangan. Itu kita kumpul karena kami yakin bahwa alat-alat tenun yang umurnya di atas 100 tahun, yang terbuat dari kayu belian, yang memang memiliki karakter khas dari alat tenun Sambas itu memiliki nilai tersendiri, khususnya untuk potensi wisata ke depan. Mewujudkan Museum Tenun Songket Sambas dinilai akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas. Namun, upaya ini harus mendapat dukungan semua pihak, semua insan yang terkait, budayawan, seniman, masyarakat, hingga pemerintah. Karena Museum Songket nantinya tidak sekedar sebagai rekam jejak sejarah budaya Songket Sambas, melainkan menjadi rumah edukasi bagi semua pecinta songket di seluruh dunia. Menjadikan galeri kerajinan tenun songket Sambas ini kita jadikan sebagai pusat penjualan hasil kerajinan tenun songket tradisional di Sambas, agar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para sesepuh-sesepuh maestro-maestro penenun di kota Sambas ini
itu ilmunya tidak sia-sia, artinya ilmunya kita tuangkan dalam buku dan bisa diturunkan kepada generasi yang muda yang akan datang. Ini harapan kita ke depan. Jadi fungsi dari Kerajinan Tenun Songket Sambas juga menjadi fungsi edukasi buat generasi muda. Saidah dan banyak perempuan lainnya adalah satu dari pelakon yang menjaga amanah leluhurnya, mencegah tradisi dan budaya masyarakat punah di telan zaman. Capaian yang didapat tidak pernah diukur dengan lembaran kertas penghargaan, melainkan sebuah harapan di usia senjanya. Mimpi besar kami, mimpi besar para pengrajin, mimpi besar para pelaku-pelaku budaya di Kota Sambas itu tidak cukup hanya ditumpukan di pundak kami saja, bahwa kerja tim, kerja bersinergi antara pengrajin, budayawan, dan terutama pemerintah daerah Kabupaten Sambas itu sangat diperlukan. Kepedulian dari anggota DPRD Kabupaten Sambas juga dalam hal budgeting, dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan kreativitas di daerahnya, itu menurut saya sangat kami harapkan. Mudah-mudahan mimpi punya Museum Tenun Sambas benar-benar terwujud. Tenun Songket Sambas tidak punah dan tetap dilestarikan dan dipelajari semua generasi penerus sebagai mempertahankan tradisi leluhur yang menjadi salah satu penjaga peradaban bangsa, dengan salah satunya melalui Museum Tenun Songket Sambas dapat terwujudkan.